Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Denalin Aulia Pratewi, NPM 37, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan produk bioentrepreneur saya tentang Termiplant atau tanaman tumbuhan terarium mini. Nah, pada presentasi kali ini, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, deskripsi produk. Yang kedua, deskripsi produk, progres produk, dan rincian modal. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, ada proses pembuatan produk dan stek daun. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan produk saya. Dan keenam adalah promosi. Yang pertama adalah deskripsi produk. Nah, Termiplant ini apa sih? Nah, Termiplant ini saya ambil dari kata tumbuhan terarium mini. Nah, terarium ini sendiri merupakan tanaman yang ditanam dalam wadah yang terbuat dari kaca. Jadi seperti botol kaca di dalamnya ada beberapa jenis tanaman. Nah, kemudian dari situlah saya kembangkan produk saya menjadi terarium mini, yang mana bukan di dalam botol, tapi masih bentuk wadah kaca, tetapi tidak dimasukkan ke dalam botol kaca. Nah, dan jenis tumbuhan yang saya gunakan adalah jenis tumbuhan kaktus dan sukulen, yang dimana kaktus dan sukulen sangat mudah dalam perawatannya, dan kemudian sangat cocok bagi pencinta tanaman yang mungkin malas ataupun sedikit sibuk untuk menyiramnya setiap hari, sehingga hanya perlu disiram selama 1 atau 2 minggu sekali, ini sudah cukup. Dan kaktus dan sukulen ini pun dapat digunakan atau diletakkan di mana saja, baik di indoor maupun di outdoor, untuk mempercantik ruangan. Selanjutnya, ini adalah progres produk saya dari minggu pertama hingga minggu kelima. Nah, pada minggu pertama, saya mulai mencari peluang usaha yang sekiranya banyak diminati di saat pandemi saat ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tanaman atau tumbuhan yang sekarang banyak diminati oleh pencinta tanaman. Dan salah satunya sukulen dan kaktus ini sangat banyak diminati. Kemudian pada minggu keduanya saya mulai menyicil pembelian bahan-bahan. Karena saya baru memulainya, jadi saya masih membeli semua bahan-bahannya di toko-toko bunga itu sangat banyak. Kemudian pada minggu ketiga adalah proses pembuatan produknya. Dan minggu keempat mulai penjualan produk, tapi masih belum aktif di media sosial. Jadi masih diperkenalkan lewat teman minta tolong untuk dipromosikan seperti itu. Kemudian pada minggu kelima mulai promosi dan penjualan. Promosinya melalui media-media sosial, nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah rincian modal yang saya gunakan. Ada 8 bahan yang digunakan. Sebenarnya di sini arang tidak jadi saya gunakan, tetapi saya tulis saja untuk keperluan, untuk mencari pembandingan seperti itu. Nah, pertama itu batu hias. Batu hias ini satu plastiknya seharga 5.000. Dan itu bisa digunakan beberapa kali, misalnya 4 atau sampai 5 pot bisa. Kemudian arang. Tadinya saya akan memakai arang, tetapi saya ganti menjadi sekam padi. Karena sekam padi lebih mudah didapatkan, dan harganya yang mungkin sedikit berbeda 5.000, tapi sekam padi ini mendapat satu plastik besar dan bisa digunakan beberapa kali sampai mungkin 20 atau 25 potan seperti itu. Kemudian ada kokopit, itu sama seperti banyaknya seperti sekam padi, sekam bakar itu, tapi harganya berbeda, sebanyak 15.000. Jadi bisa berulang kali.
kemudian ada pasir silika 10.000 dalam satu plastik, kemudian media tanam. Media tanam ini atau tanah ya. Jika tanah di sekitar rumah kita kurang bagus, kita bisa membeli media tanam tersebut. Kemudian ada gelas harganya 10.000, dan bunga tanaman kaktus dan sukulen ini berbeda-beda ya. Mulai dari 10.000 hingga 15.000 tergantung jenisnya. Kemudian perhitungan keuntungannya. Untuk harga jualnya saya jual sekitar 20 sampai 25 tergantung dari jenis tanamannya yang sudah saya bilang. Itu per satu pot. Kemudian saya coba kali dengan 5 kali pot. Dan harga jual dan mendapat untung sebanyak 125.000. Kemudian keuntungan ini dikurangi dari harga bahan-bahan yang sudah saya beli itu sebanyak 75.000 dan mendapat untung untuk besinya sebesar 50.000. Itu. Kemudian ini adalah alat dan bahannya. Untuk alatnya sangat sederhana. Kita bisa menggunakan sendok atau skop kecil untuk menyusunnya di dalam pot atau media pot gelas tersebut. Untuk bahan-bahannya ada batu hias, kemudian ada kokopit, sekam bakar, pasir silika, media tanam, terus di gelas juga ada sukulen dan kaktus. Ini adalah proses pembuatan dari produk saya. Pada lapisan pertama itu ada batu, kemudian di lapisan kedua ada sekam bakar, dan di lapisan ketiga ada kokopit, dan di lapisan 4 ada media tanam atau tanah ya. Setelah media tanam ini baru kita tanam tanamannya. Kemudian di atas media tanam tersebut ada pasir silika untuk menutupi bagian dari media tanamnya sehingga terlihat rapih dan bersih. Nah, ini adalah manfaat dari lapisan-lapisan pada media tanam pada terarium mini saya. Yang pertama, pada lapisan pertama di paling bawah itu ada batu hias. Nah, manfaat batu hias ini untuk apa? Batu hias ini berguna dari beberapa info yang saya dapatkan, guna untuk menahan air jika terlalu banyak disiram. Karena kan di gelas ini tidak ada lubang seperti di pot pada umumnya yang air akan keluar jika terlalu banyak. Nah, kalau di gelas ini, jika terlalu banyak disiram, air akan mengenang di bawahnya. Sehingga untuk mencegah tersebut, diberilah batu hias untuk menahan air tersebut tidak terlalu menggenang di bagian bawahnya. Kemudian yang kedua ada sekam bakar. Nah, sekam bakar ini berguna untuk sirkulasi udara media tanam agar tetap terjaga. Seperti itu. Selain itu, dari beberapa informasi juga yang saya dapatkan, kalau sekam bakar ini juga bisa untuk mengangkat air yang ada di bawah, ada di atas batu hias tersebut, diangkat untuk diserap oleh tanaman. Yang lapisan ketiga ada kokopit atau sabut kelapa. Kokopit ini untuk menyimpan kelebihan air sehingga menjaga air dengan baik. Jadi hampir sama dengan sekam bakar, tapi jadi kokopit jika terlalu banyak dia akan menyerap air tersebut agar tidak jatuh, agar tidak terlalu menggenang di bawah. Begitu. Selanjutnya, lapisan keempat ada media tanam. Media tanam ini berguna untuk menanam tumbuhannya tersebut. Ya, media tanam atau tanah ini berguna untuk sebagai tanaman untuk menanam sukulen tersebut. Nah, yang lapisan terakhir itu ada pasir silika. Nah, untuk pasir silika ini sebenarnya untuk memstatik aja. Jadi untuk menutupi lapisan atasnya agar tidak terlihat tidak terlalu kotor seperti itu. Sebenarnya setelah saya coba, ternyata pasir silika kurang untuk jangka panjang kurang cocok ya. Dan saya sarankan untuk menggantinya dengan pasir malam ataupun batu hias lainnya. Karena apa? Setelah beberapa bulan,
dan itu saya siram seminggu sekali, itu pasir silikanya berubah menjadi kekuningan. Jadi tidak putih lagi seperti yang digambar, tapi berubah menjadi kekuningan. Dan sehingga untuk jangka panjang akan sangat jelek ya. Dan sehingga saya sarankan untuk menggunakan pasir malang ataupun batu hias lainnya. Nah, ini adalah produk saya. Pada lapisan atasnya adalah pasir silika ya. Jadi bisa diganti dengan pasir apa saja, nanti atau batu hias juga bisa. Ini selanjutnya adalah stek daun. Nah, stek karena saya baru mencobanya, baru melakukan pada awalnya saya membeli tanamannya dan diharapkan nanti ke depannya saya bisa membudidayakannya sendiri. Nah, stek daunnya ini sangat mudah. Kita hanya perlu memotong bagian daun yang sudah tua atau paling bawah. Kemudian diletakkan pada media tanam ataupun bisa juga di atas batu-batu hias seperti itu. Nah, tetapi stek daun ini memerlukan waktu yang sangat lama, sekitar kurang lebih 4 mingguan hingga muncul akarnya. Dan untuk gambar akarnya yang sudah menjadi muncul akarnya tidak saya tampilkan. Jadi kira-kira ada semacam akar keluar dari bagian ujung. Pada bagian ujungnya ini akan muncul atau keluar akar. Nah, jika akarnya sudah muncul berarti sudah akan muncul daun-daunnya. Kemudian apa ada kekurangannya dari stek daun ini? Jika kurangnya berhati-hati, kalau kurang berhati-hati maka akan mudah busuk. Beberapa dari yang sekian banyak yang saya stek, ada hanya beberapa yang tinggal tersisa karena yang lainnya sudah membusuk. Mungkin untuk faktor utamanya saya kurang paham juga, tapi karena mungkin karena kalau saya siram hampir 2 atau 3 hari sehari saya siram, sehingga membuat media tanaman tersebut basah dan lembab, sehingga akan membuat busuk pada daun tersebut. Nah, karena mudah busuk tersebut, akhirnya saya coba pindahkan pada media dasarnya itu saya ganti dengan batu-batu hias. Batu hias, mungkin ada beberapa yang masih busuk, tapi akhirnya yang tadinya sudah mulai membusuk, tidak jadi membusuk dan sudah mulai keluar akarnya. Mungkin, dan itu pun tidak saya siram setiap hari, hanya disiram atau disemprot sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali, itu baru saya siram. Kadang pun tidak saya siram, dan itu berhasil. Terus yang kedua ada proses yang cukup lama, karena membutuhkan waktu, kurang lebih 4 sampai minggu, itu baru muncul akarnya. Kemudian yang ketiga, penyiraman yang tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kondisinya. Biasanya saya siram kenapa mudah busuk? Mungkin karena saya menyiramnya itu terlalu banyak air. Dan harusnya kalau saya cari informasi atau dari referensi lain, hanya perlu disemprotkan airnya saja, semprotkan saja, hingga permukaannya basah, tidak perlu disiram terlalu banyak. Kemudian tidak semua akar akan tumbuh akar. Jadi ya seperti tadi ada penyebabnya, ada yang busuk, ada yang kering. Adapun yang tidak busuk tapi tidak muncul akarnya sama sekali. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah promosi produk saya. Promosi produk saya yang pertama melalui IG atau Instagram. Di sini saya menggunakan IG Thermiplan. Nah, untuk promosi produknya mungkin di Instagram saya kurang begitu aktif. Belum terlalu aktif sehingga sampai saat ini belum ada produk saya yang terjual. Tapi kemudian saya coba di Tokopedia, responnya ternyata banyak sekali yang melihat.
sudah banyak sekali yang melihat. Mungkin ada beberapa orang yang menanyakan tentang produk ini, tetapi karena keterbatasan bahannya atau keterbatasan tanaman, jenis tanamannya, sehingga belum banyak variasi tanamannya, sehingga masih banyak orang yang belum berminat beli. Mungkin nanti ke depannya saya mulai memperbanyak variasi-variasi jenis tanaman sukulen dan terus tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk saya. Kelebihannya, yang pertama yaitu mudah untuk dibuat dan diletakkan di mana saja. Bahannya mudah dicari, kemudian harganya terjangkau, dan kemudian bisa diletakkan di mana saja, bisa di indoor maupun di outdoor, bisa diletakkan di meja ataupun di dimanapun, untuk mempercantik ruangan kita. Selanjutnya, kedua, dapat mempercantik ruangan tanpa perlu memakan tempat banyak, karena kan sukulen itu proses penumbuhannya agak sedikit lama, sehingga tidak perlu harus diganti potnya jika sudah besar. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahunan baru diganti. Dan kalaupun tidak cocok, bisa diganti dengan jenis pot lainnya. Kemudian yang ketiga ada cocok bagi penyuluh tanaman, tapi malas untuk menyiramnya. Seperti sudah saya bilang, kaktus di habitat aslinya itu kering dan panas, sehingga jika terlalu banyak disiram air, itu akan membusuk. Dari beberapa orang yang cerita sama saya kalau kaktusnya itu mati karena sering terlalu banyak disiram dan hampir tiap hari disiram. Sebenarnya itu tidak boleh, karena di habitat aslinya kan kaktus itu di tempat yang kering dan juga panas, sehingga dan kaktus juga bisa menyimpan cadangan airnya, sehingga tidak perlu setiap hari disiram, hanya mungkin 1 sampai 2 minggu sekali disiram. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yang pertama, resiko pecah belah karena pot terbuat dari kaca. Jadi karena terbuat dari kaca sehingga rawan untuk pecah. Sebenarnya bisa diganti dengan pot lainnya ataupun tapi untuk menghindari risiko pecah belah mungkin diletakkan di tempat yang lebih aman atau lebih tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, seperti itu. Kedua, jika terlalu banyak disiram, tanaman akan cepat layu bahkan mati. Seperti yang tadi bilang, terlalu banyak air akan cepat mati. Oke. Nah, sekian presentasi produk bioentrepreneur saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Mungkin produk saya belum sempurna atau masih banyak hal yang bisa dikembangkan, dari hal promosi, kemudian variasi jenis tanamannya. Mungkin nantinya ke depan bisa lebih dikembangkan lagi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.